Hi, good morning. How are you? I hope everything is going well. Okay, after having your mid-semester test, so now we'll go on to our new lesson, our new topic for today, that is giving advice or suggestions. Giving advice or suggestions. In Indonesia, memberikan nasihat atau saran. Why do we have to give advice or suggestions to other people? Kenapa? Kenapa kita perlu memberikan nasihat atau saran kepada orang lain? Right, as a friend or maybe as a child at your own home, at your family. Oke, jadi kalau dengan temanmu atau dengan keluargamu, kamu mungkin pernah memberikan nasihat atau memberikan saran kepada seseorang atau kepada orang lain ketika seseorang itu mengalami sesuatu. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, how to give advice or suggestions. Bagaimana cara kita memberikan saran atau memberikan nasihat kepada orang lain? There are some ways actually, ada beberapa cara, jadi bukan hanya satu cara saja bagaimana cara memberikan atau menyampaikan nasihat atau saran kita kepada orang lain. Yang pertama, use the modal verb should and ought to. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan modal verb should dan ought to. Gimana caranya menggunakan should dengan ought to saat kita memberikan advice, memberikan nasihat atau saran kepada orang lain? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian make it into a question, ini yang kedua, membuat dalam bentuk tanya. Kemudian ketiga, put yourself in the person's position and then make a suggestion, advice in a stronger way. Nah, jadi ada 5 cara. Ada 5 cara memberikan advice atau suggestion tadi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, use the modal verb should and ought to. Kita lihat dulu ini yang pertama dengan menggunakan should dengan ought to. Take a look at the sentence. You should do more traveling. You should do more traveling. Nah, kalau kita menggunakan kata should ini, should, perhatikan, you should do more traveling. Lalu kita lihat lagi. Ini yang dalam bentuk negatif dia. You shouldn't drink so much beer. You shouldn't drink so much beer. Kalau ini tadi yang bentuk positifnya, ini yang negatifnya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia kira-kira kalimatnya seperti apa ini? You should do more traveling. Kamu sebaiknya melakukan lebih lagi traveling, maksudnya bepergian ya. Jadi dia menyarankan supaya seseorang itu melakukan traveling atau melakukan perjalanan lagi. Mungkin to make some relaxation ya, supaya seseorang itu lebih relax. Kemudian kalau yang ini, you should not drink so much beer. Kamu sebaiknya tidak minum terlalu banyak bir ya. You shouldn't drink so much beer. Right, next. We should take these blankets to the tent. We should take these blankets to the tent. Kita sebaiknya membawa selimut ini ke tenda. Nah, kamu perhatikan dari 3 kalimat ini. Dari 3 kalimat ini, should diikuti kata do. Kemudian shouldn't diikuti kata drink. Kemudian ini kata di kalimat yang ketiga, should take this blanket. Should diikuti kata take. Kalau yang kalimat keempat, you should stop eating fast food. Should diikuti kata stop. Kamu sebaiknya berhenti makan
makanan cepat saji. So, these are some suggestions or some advice to other people. Jadi ini kalimat-kalimat ini menunjukkan kita memberikan nasihat atau kita memberikan saran kepada seseorang atau kepada orang lain. Ada satu lagi nih, you should not pluck an apple while it is green. You should not pluck an apple while it is green. Kamu sebaiknya tidak memetik apel ketika masih hijau. Ini kasusnya ini untuk yang red apple ya. Kalau apple-nya masih hijau jangan dipetik dulu. Nah, dia memberikan saran kepada seseorang atau kepada orang lain. Should not diikuti kata kerja pluck. Well, as you can see above, after should, we use an infinitive without to. Ini maksudnya. Setelah kata should, maka kata kerja yang digunakan adalah infinitive. Ini yang disebut dengan infinitive. Kata kerja yang ini do, drink, take, stop, pluck, without to, tanpa menggunakan kata to. Jadi tidak ada should to do atau shouldn't to drink atau should to take. No. So after you use the word should here or the modal verb should here, and then it will be followed by an infinitive without to. Jadi tidak ada kata to setelah kata should. Langsung kata kerjanya saja seperti ini. Should do, kalau dia yang negatif, should not drink. Ini should take, should stop, should not pluck. Ya, jadi beginilah penggunaannya untuk modal verb should. Bisa dimengerti sampai di sini kira-kira? Saya yakin pasti bisa ya. Alright, next. Kita lanjut ke yang ought to. Nah, you ought to do more traveling. Jadi kalimatnya sama seperti dia menggunakan should tadi. Saya sengaja buat kalimatnya sama seperti ini supaya kamu bisa membandingkan apa perbedaan menggunakan modal verb should dengan ought to. You ought not to drink so much beer. Sorry. We ought to take these blankets to the tent. You ought to stop eating fast food. You ought not to pluck an apple while it is green. So now my question is, what is the difference between should and ought to? Ada yang bisa menemukan perbedaannya? Apa perbedaan should dengan ought to? Kamu perhatikan kalimatnya. Kalau should tadi dia langsung diikuti kata do. Kalau dia yang negatif tadi you should not drink. So what is the difference? Ya, perbedaannya kalau dia ought, dia langsung diikuti kata to. Jadi ini sudah sepasang ini. You ought to do more traveling. You ought not to drink. Perhatikan kalau dia untuk yang negatif setelah kata ought, lalu tambahkan not, baru to. You ought not to drink so much beer. We ought to take these blankets to the tent. You ought to stop eating fast food. You ought not to pluck an apple while it is green. So that's the difference. Jadi kalau ought tadi pasangannya to. Tadi kalau should tidak boleh menggunakan to, langsung kata kerjanya saja atau infinitif tadi. Ya, unlike should, we always use to in ought to for giving advice. Jadi tidak seperti should tadi, kalau kita menggunakan ought, dia harus selalu dipasangkan dengan to for giving advice, untuk memberikan nasihat atau saran. Jadi kalau diterjemahkan ini sama artinya dengan should tadi. Kamu sebaiknya begini, kamu sebaiknya berhenti makan makanan cepat saji. Seperti itu. Jadi artinya, pengertiannya sama, hanya saja bentuk penggunaannya berbeda. Kalau should tadi langsung diikuti infinitif tanpa to, kalau ought dia diikuti kata to. Ya, that's it for the first way ya, untuk cara yang pertama dengan menggunakan modal verb should and ought to.
So now we go on to the second way, make it into a question. Nah, selain dengan menggunakan modal verb, should dengan ought to tadi, kita juga bisa memberikan saran atau advice dengan membuat sebuah pertanyaan. Okay, with the question, why don't you? We use an infinitive without to. Remember? We use an infinitive without to. When we use how about to make a question, we use a gerund or verb in after it. Jadi ada bedanya, ada dua pertanyaan yang bisa kita buat, memberikan advice atau memberikan suggestion. Why don't you? Why don't you? Ini sengaja dibuat titik-titik seperti ini, jadi kita sesuaikan dengan nasihat atau saran apa yang mau kita berikan. Tapi kalau kita menggunakan pertanyaan why don't you, ini langsung saja menggunakan infinitif tanpa to. Oke, kita akan lihat contohnya nanti supaya lebih jelas. Lalu bisa juga dengan menggunakan how about. How about, tapi berbeda dengan why don't you tadi. Kalau how about, kalau kita menggunakan kata how about, maka kata kerja yang kita pakai adalah bentuk verb in, kata kerja in-nya atau gerund setelah how about. Now let's see the examples. Take a look at this. Why don't you read more books? Why don't you read more books? Okay, it's in a question form. Ini dalam bentuk pertanyaan, tetapi bukan dia bertanya sesungguhnya ya. Dia itu sebenarnya memberikan saran atau memberikan advice. Kenapa kamu tidak membaca lebih banyak buku lagi? Nah, jadi dia ini dalam bentuk tanya, tapi dia tidak benar-benar bertanya. Dia itu sedang memberikan saran atau memberikan nasihat supaya seseorang itu membaca lebih banyak buku lagi. Oke? Nah, lihat kalau dia menggunakan how about reading more books. Nah, ini yang disebut dengan gerund atau verb in. How about reading more books? Bagaimana kalau kamu membaca lebih banyak buku lagi? So, someone is giving an advice or a suggestion to somebody else supaya seseorang itu membaca lebih banyak buku lagi. Supaya mungkin lebih pintar atau mungkin menemukan sesuatu yang belum dia temukan. Okay. Next, why don't you turn on the air conditioner? Why don't you turn on the air conditioner? Kenapa kamu tidak menyalakan AC-nya? Ya, kenapa kamu tidak menyalakan AC-nya? Ini yang dalam bentuk negatif, ya. Ini dia bentuk negatif dia pertanyaannya. Why don't you turn on the air conditioner? How about? Nah, kalau menggunakan how about, dia kata kerjanya adalah gerund atau verb in. How about turning on the air conditioner? Next, why don't we buy a new fridge? Why don't we buy a new fridge? Setelah kata why don't we buy, nah ini yang disebut dengan infinitive without to, ya. Ini juga read, turn on. Sementara kalau menggunakan how about, kira-kira bagaimana kalimatnya kalau menggunakan how about? Yes, so it will be like this. How about buying a new fridge? Bagaimana kalau kita beli kulkas yang baru? How about buying? Ya, bisa ya lihat perbedaannya ya. Kalau di sini buy, di sini buying. So that's the difference between these two questions. With the question why don't you, we use an infinitive without to. When we use how about to make a question, we use a gerund or verb in after it. Ya, seperti kalimat-kalimat yang sudah saya berikan tadi di atas. Right? Next, to the third way. Put yourself in the person's position. Jadi ketika kita memberikan advice ke seseorang, kita bisa menempatkan diri kita di posisi seseorang yang mau kita nasihati atau yang mau kita beri saran. If someone is asking for your advice, sometimes it's useful to imagine yourself being in that person's position. This is a good way to explain your advice too.
Jadi ketika seseorang meminta nasihat kita, what do you think? Misalnya, someone is telling you a condition or maybe a situation about him or herself, lalu dia tanya, what do you think? Gimana menurut kamu? Nah, dia mungkin meminta pendapat kamu, dia mungkin meminta nasihat dari kamu atau saran dari kamu. So you can put yourself in the person's position. Caranya bisa menempatkan diri kita di posisi mereka. Gimana maksudnya? Coba lihat ini dulu. Put yourself in the person's position. Yeah, take a look at this. If I were you, I would send him a birthday gift. So like this. If I were you, jika saya jadi kamu, saya akan mengirimkan dia sebuah hadiah ulang tahun. Jadi menempatkan posisi kita seperti posisi orang yang mau kita beri saran atau kita beri nasihat. Kalau aku jadi kamu, tapi perhatikan cara penggunaannya bagaimana. If I were you, I would send him a birthday gift. Jadi menggunakan were, lalu di sini would. Okay? Next, if I were you, I would stay away. Kalau aku jadi kamu, aku akan menjauh. Nah, ini saran seseorang. Okay? Next, if I were you, I would not listen to him. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan mendengarkan dia. If I were you, I would not allow them to enter. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan membiarkan mereka masuk. Remember to use an infinitive after would and not to. Ya, ingat ya. Jadi kita menggunakan infinitive setelah kata would. Send, kemudian ini lihat, ini would ada send. Would stay, inilah yang disebut dengan infinitive. Oke. Kalau yang negatif dia would tambahkan not, lalu infinitive. Would not listen, would not allow. Oke, bisa ya diikuti ya? Okay, so this is the third way, put yourself in the person's position. Next, the fourth, make a suggestion. Jadi dia memberikan saran. A suggestion or recommendation is another good way of giving advice that isn't too direct. You can use the word suggest or recommend as in the example below. Jadi ini ada contohnya dengan memberikan memberikan saran dengan menggunakan kata would suggest. I would suggest saying something funny. I would suggest, saya akan menyarankan mengatakan sesuatu yang lucu. Jadi dia memberikan saran ini. I would suggest saying something funny. I would recommend taking a rest for a while. Saya akan merekomendasikan atau memberikan saran, sama itu seperti suggest, beristirahat sebentar. I would suggest leaving this crowded city. Aku akan menyarankan meninggalkan kota yang crowded. Tahu crowded? Ramai, ya, bisa juga sibuk. Penuh sesak, boleh juga itu crowded city. Next, I would recommend not dancing in front of many people. Saya akan menyarankan tidak menari di depan banyak orang. Jadi perhatikan ini dia yang negatif. I would recommend, setelah kata recommend ada kata not untuk membuat dalam bentuk negatif. Begitu juga dengan suggest, untuk bentuk negatifnya, I would suggest not inviting her to your farewell party. Use verb ing after suggest or recommend to explain your advice to the listener. To make this negative, put a not before your verb ing. Oke, tadi saya sudah katakan juga. Nah, setelah kata suggest dengan recommend, I would suggest, I would recommend, maka kata kerja yang kita pakai adalah gerund verb ing. Oke, verb ing. Kamu lihat semuanya ini kan, saying, taking, living, dancing, inviting. Kalau untuk yang negatif,
kita letakkan not sebelum kata kerja in, not inviting, not dancing. Is it clear enough? Jelas ya? Well, students, so here is the last way I think in giving advice to other people. Okay, ini cara yang terakhir yang akan saya jelaskan. Yang kelima, advice in a stronger way. Jadi kita memberikan nasihat itu dengan cara yang lebih kuat lagi. Maksudnya yang lebih kuat gimana? Sometimes you need to make your advice stronger to let the listener know that it's really important. We can use the expression you had better to do this. Nah, kita menggunakan kata you had better ketika kita memberikan advice atau saran yang kita rasa sangat penting atau sangat perlu untuk dilakukan oleh seseorang. So, it's a stronger way ya. Jadi cara kita memberikan advice di sini harus dengan cara yang lebih meyakinkan, dengan cara yang lebih kuat mengatakan seseorang untuk melakukan ini karena kita rasa ini sangat penting. Bagaimana caranya? Take a look at this. You had, atau biasa disingkat dia dengan menggunakan y. You had better start working on your homework. You'd better start working on your homework. Kamu sebaiknya mulai mengerjakan PR-mu. Karena kita anggap ini penting untuk dilakukan, jadi kita memberikan advice atau suggestion dengan menggunakan you'd atau you had. Next, you had or you'd better finish this assignment in time. Kamu sebaiknya menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Next, you'd better fix your broken motorcycle. Kamu sebaiknya memperbaiki sepeda motormu yang rusak. You'd better not go there alone. It's in a negative form ya. Dalam bentuk negatif dia you'd better, setelah better tambahkan not untuk membuat bentuk negatifnya. Kamu sebaiknya tidak pergi ke sana sendirian. Lanjut, you'd better not tell them your secrets. Kamu sebaiknya tidak menceritakan rahasiamu kepada mereka. Ingat, dia kalau dalam bentuk negatif setelah kata better, tambahkan not. Okay? We use an infinitive after better. Perhatikan, setelah kata better ini ada infinitif, yaitu start, di kalimat ini finish, di kalimat ini fix, kemudian di kalimat ini dia kan dalam bentuk negatif. Tambahkan kata not setelah kata better. Better not go, tetap ada infinitif di sini setelah kata not. Better not tell. Oke? Jadi ini adalah advice in a stronger way. Jadi ketika kita memberikan saran atau nasihat kepada orang lain dan kita anggap saran kita ini sangat penting untuk dilakukan oleh seseorang, maka kita pilihlah cara yang ini, yaitu menggunakan had better. Oke, bisa ya dimengerti ya sampai di sini? Well, so that's the last way to give advice or to give suggestion to other people. Jadi tadi sudah saya jelaskan ada 5 cara untuk memberikan saran atau nasihat kepada orang lain. Nah, kalau belum dimengerti dari yang pertama sampai yang kelima tadi, boleh lagi kamu ulangi, you replay the video, kamu putar ulang lagi untuk penjelasannya. Kalau masih belum mengerti juga boleh kamu tanyakan ke saya lagi. Okay? You are free to do that. Okay? Jadi untuk tugasmu saya akan kirimkan juga di Google Classroom. Untuk saat ini 5 cara ini saja yang saya jelaskan. Nanti tugasmu akan saya berikan situations ya. Ada beberapa situasi yang akan saya berikan nanti. Lalu saya minta untuk memberikan advice atau suggestion dalam 5 cara.
ya. Jadi ketika saya berikan situasinya, lalu saya minta kamu memberikan saran atau kamu memberikan nasihat untuk situasi tersebut, tapi di dalam 5 cara. Jadi kamu lihat lagi bagaimana cara memberikan advice atau suggestions in 5 ways dengan 5 cara. Well, I think that's enough for today, everyone. Thank you. Happy learning and see you again.